Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa qila wal ma'qudu 'alaihi al-mar'atu ay manfa'atu bud'iha 'ala rajih. Maka yang diakadkan itu adalah perempuannya. Jadi yang berakad kan walinya dengan mempelai laki-laki. Yang diakadkan adalah perempuan, mempelai wanita. Maksudnya manfaat bud'iha, manfaat faraj, manfaat watoknya itu ya. Ala rajih. Ini pendapat yang kuat. Wakila al-ma'qudu alaihi kullun minaz zawjain. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang sesuatu yang diakadkan itu ya dua-duanya. Iya, apa namanya? Pemaluan lah ya. Usailah perempuan dan laki-laki. Wa yanbani ala hadha al-khilafu annaha la tutalibuhu bil watni ala al-awwal. Kalau kita katakan yang diakad itu adalah apa namanya? Perempuannya, ya kan? Maka dia tidak punya hak meminta untuk watak. Karena dia yang diakadkan, yang berhak meminta itu yang laki-laki. Li'annahu haqquhu, karena itu hak yang mempelai laki-laki. Fala yajibu alaihi waqtuha, maka dia tidak wajib untuk mewatoknya kalau yang menginginkan itu yang perempuan, yang minta yang perempuan. Kaidahnya begitu. Paham ya? Oh, berarti kalau gitu kalau cuma kan ini kan kalau yang pertama tadi ya awal tadi. Kalau yang diakadkan itu yang perempuan ya dia nggak berhak minta, yang nggak wajib bagi apa memenuhinya, karena dia yang diakadkan, yang berakad lah, kecuali laki-laki itu yang minta. Naam, al-aula lahu dzalika li'iffaha wa yahsunha, tapi ya baiknya gitu ya dipenuhinya juga lah supaya menjaga apa namanya kehormatan perempuan itu dan menjaganya. Artinya kalau nggak dipenuhi nanti dia bisa ke yang lain kan gitu. Maksudnya? Cuma memang kaidah awalnya ya enggak wajib baginya. Cuma ya namanya udah berumah tangga kan. Wa tutalibuhu bihi ala tsani, tapi kalau yang diakad itu adalah kedua belah pihak, maka dia berhak meminta juga gitu. Karena ada hak dia di situ ya kan. Kalau berhak lah dia. Itu kalau pendapat yang kedua. Berarti kalau gitu sudah pas lah. Apa kita tidak ada salah dalam akad karena kenapa tanggal itu? Karena di akadnya kan
Ya itu tadi dibilang tadi, berarti sudah sesuai dengan dari yang kita ini akan kita ini. Kakaknya kan tidak ada. Dan baginya, guru nggak mau mengiyakan itu karena itu bahasa di bawah meja. Makanya kan lain bahasa di bawah meja. Makanya kan lain. Wa aqdun nikahi lazimun min jihati zaujati qat'an wa min jihati zauji 'ala rajihi fala khiyara fihi. Akad nikah ini akad lazim, akad harus wajib ya. Maka tiada bagi istri dan bagi juga suami menurut pendapat yang kuat, maka tidak ada pilihan bagi manusia untuk membatalkannya. Walaisa lahum fasquhu bila aibin minal uyubil atiyah, maka tidak ada hak bagi mereka berdua untuk membatalkannya tanpa ada aib yang akan disebut belakangan setelah ini nanti. Kalau pasokan lahuma ini lahuma. Enggak di sini bahasanya. Walaisa lahum fasquhu bila aib. Kecuali aib atiyah akan disebutkan. Fasakh itu pembatalan dari awal. Beda dengan tolak. Dia pembatalan di tengah jalan. Berarti sebelum akad atau saat akad atau setelah akad? Setelah akad. Contoh, ada aib yang kira-kira kalau laki-laki itu tahu dia nggak akan mau menikahi perempuan itu. Tidak disebutkan, setelah menikah ketahuan. Dia boleh membatalkan itu. Fasakh. Dari serta? Bukan. Fasakh. Contoh, ada penyakit perempuan, ada semacam dagingnya agak kuat kayak menulang di kemaluannya, sehingga nggak bisa dimasukkan. Nggak bisa, jadi nggak bisa istimta tadi. Maka itu berhak dia minta pembatalan namanya. Contoh aib yang lain misalnya gini, katanya muslimah, datanya kayak rupanya bukan, itu bisa. Itu kan aib yang ya kalau orang tahu dari awal tidak akan mau. Kecuali gini, kalau ini masih bisa, misalnya dari yang cantik putih, yang hitam, tengok tadi udah hitam, itu tidak bisa. Itu tidak bukan sesuatu, bukan masuk yang aib yang fala yunafi anna likullin minhuma fasquhu bil aibi kama sayati. Perempuan pun boleh minta fasakh. Kenapa? Iya, tidak bisa rupanya gitu. La yastati la siyama maktuan. Kaifa? Laisa rasul fa. Nah, itu pun aib juga. Aib yang sekira perempuan tahu, dia kan tidak akan mau. Setelah nikah, nggak dikasih tahu. Kayak saya dukul mapi, maktu. Mapi ada huru. Maktu masalahnya. Kenapa? Mapi ada huru. Kita tinggal kumpulnya deh.
kita sudah halal, ada yang sesuatu. Jadi kalau gitu, namanya fasakh. Nah, fasakh ini itulah yang akan membuatkan janji-janji talak. Membolehkan untuk mentalak. Itu berarti dia, walaupun ada Iya. Talak itu dia kalau ibaratnya dalam peradilannya, kalau fasakh itu dia pembatalan dari awal. Jadi status orang ini gadis sama lajang. Kalau tolak cerai janda duda statusnya. Dihapuslah Kayak datanya ya. ka'annahu lam yakun min qabl. kalau fasakh. Berarti kalau di negara kita nggak bisa lah. Bisa. Fasakh itu apa? Gini dia. Kenapa pembatalan? Karena saat akad itu kan ada buku status. Bisa dibatalkan. Bisa Bisa dibatalkan. Diangkat di peradilan. Tuntutannya bukan perceraian, pembatalan pernikahan. Pembatalan pernikahan. Berarti buku nikah tidak muncul. Bukan, walaupun udah muncul nanti dihapus. Iya, di masa akan ditarik ulang lagi. Seakan-akan berarti dari pernikahan. Jadi kita bahasanya tetap janda. Enggak lah, tetap perawan, tetap gadis, Tetap dia tetap gadis dua nikah. Jadi dia ketika nanti mau nikah, catatan itu tidak ada. Enggak ada dosa. Jadi dia dibilang belum pernah menikah. Maka itulah perlunya ada ta'aruf tadi ya, dari ibu kita menikah, dari dia pun. Dan masing-masing harus jujur. Ceritakan aja pada. Nggak apa-apa. Nggak ada idahnya. Masih di atas dia udah tolak cuci katanya. Salas pula ya kan. Orang masih pesta-pesta orang itu udah. Banyak tuh sana. Berarti itu banyak kayak gitu, siap nikah langsung diceraikan. Jadi perempuan kalau udah menyerahkan diri, misalkan antum lah ada perempuan yang mendekat sama-sama orang sana, antum menyerahkan diri ke kepala desa, udah wajib nikah itu. Menyerahkan diri itu berarti udah pasrah. Walaupun belum ngapa-ngapain waktu pacaran, wajib dinikahkan. Oh, gara-gara begitu setelah itu talaknya gitu ya. Ya bisa dulu. Berarti tidak ada hal aib apapun. Enggak ada. Tapi biasanya yang udah menyerahkan diri itu udah berbuat aneh-aneh lah. Takut perempuan ditinggal, ya itu menyerahkan diri cepat, begitu kepala desa auto wajib. Udah dipanggil lagi-lagi itu ya. Perempuan yang menyerahkan diri kepada ya, orang. Ayam masalahnya juga. Kalau gitu ayamnya nggak apa-apa. Bukan juga ketimbang lah. Lumayan. Wa muqabilur rajih, ini kan rajihnya. Annahu jaiz min jihati zawji min haitsu inna lahu raf'uhu bit talaq. Maka menurut pendapat yang selain yang kuat, lahu al-khiyar maksudnya, ya. Boleh nanti ditalaknya. Wa amma fasquhu bila sababin fala yata'atta. Ini kan tadi karena aib ya. Fala yata'atta la minar rajuli wala minal mar'ati. Kalau tanpa aib maka tidak bisa mudah-mudah, baik dari pihak laki-laki atau perempuan. Wa hadza artinya talak itu tidak boleh mudah-mudah. Memang talak itu harus ada sebab. Kalau nggak sebab bisa jatuhnya apa ya? Zolim. Wa hadza yusallimu al-awwal fal khilafu lafziyyun. Ini apa namanya? Ikhtilaf lafzi saja ya. Qauluhu wan nikahu ay bi makna at-tazawwuji ay qabulit tazwij id huwa alladhi min tarafiz zawji fa huwa al-mahkumu alaihi bil istihbab lahu. Nikah atau bermakna apa? Yang artinya tazawuj ya, kawin atau menerima perkawinan itu adalah dari pihak laki-laki. Maka dia
Disunahkan baginya menikah. Ya. Fa fi kalamil musannifi shibuhu istikhdamin haitsu dzakara an-nikaha awalan fi tarjamati bima'na al-aqd al-murakkabi min al-ijabi wal qabuli wa dzakarahu thaniyan bima'nan akhar wa huwa al-qabulu alladhi huwa ahadu tarfain. Perkataan musannif ada sedikit shibuhu shibuh itu semi ya. Sedikit mirip persamaan ya. Terkadang disebutkan di awal an-nikah. An-nikah itu artinya akad murakkab, akad multi ya. Dia ijab dan qabul. Tapi disebutkan yang kedua kali akad itu qabulnya. Kalau dia ijab qabul berarti dari kedua belah pihak. Kalau qabul aja berarti adalah dari satu pihak, itu dari laki-laki. Wa amal ijabu alladhi huwa at-taraful akharu fa huwa min tarafil wali. Adapun ijab dia dari pihak yang satu lagi, yaitu dari pihak wali. Wa huwa mustahabun aidan, itu pun disunahkan juga ijab itu. Artinya menikahkan anak itu disunahkan. Kalau maksudnya qabul itu kan menikah. Mengkawin. Enggak, secara makna ketika dia menerima nikah, dia kan menikahi. Hukum nikah bagi dia sunnah. Wali pun hukum menikahkan anak sunnah. Ini udah kita tengok wan nikah mustahab, ini menjelaskan hukum nikah. Mana tadi? Wa huwa mustahabun aidan in kanatil mar'atu ta'iqatan. Disunahkan bagi wali menikahkan perempuan kalau perempuan itu ta'iqah. Ta'iqah itu memang udah butuh nikah. Paslah waktunya. Iya. Dan bisa menikah. Fa yustahabbu lahan nikah, maka disunahkan juga bagi perempuan itu untuk menikah. Bi makna at-tazawwuj alladhi huwal ijab lakin biwasitatil wali. Cuma dia modelnya dia dinikahkan dia dengan perantara wali. Wa fi makna ta'iqati, ini dia. Di antara makna ta'iqah itu al-muhtajatu lin-nafaqati wal khaifatu min iktihamil fajarati. Dia butuh nafkah dan ditakutkan jatuh ke jurang maksiat. Ban in lam tandafi' al-fajaratu anha illa bin nikahi wajaba. Kalau dia nak nikah dipastikan jatuh kepada perbuatan maksiat zina, maka wajib baginya menikah. Bagi walinya untuk menikahkannya. Iya, baginya menikah artinya biwasitatil wali tadi, dengan perantara wali menikahkannya. Iya, tiap malam sih keluar aja dia. Secara diteliti di diskotik lah, nikahkan aja nanti. Betul. Wajib bagi dia menikah, maka wajiblah walinya menikah. Lanjut nih. Sikit lagi ya. Fa in lam takun ta'iqatan wala muhtajatan wala khaifatan kurihalaha. Kalau enggak ya makruh hukumnya. Dia enggak butuh nikah. Ya, dan tidak ditakutkan untuk menikah. Li'annaha yukhsha minha an la takuma bi huquqiz zawjiyah ma'adamis sabab al-muqtadi lin nikah. Ditakutkan karena dia belum siap, dia tidak akan maksimal memenuhi hak-hak suami istri, ya. Maka karena apa? Karena tidak ada sebab yang mengharuskannya untuk menikah. Biasanya yang begitu itu dia pun ya gitu kan, nanti masak belum pandai misalnya kan, karena dia belum siap kan. Orang kan misalnya mempersiapkan diri biasanya tuh, mulai sering ke dapur. Famakila innahu yustahabbu laha dzalika mutlaqan mardud. Kalau orang yang seperti ini belum siap menikah, ya kan, maka kalau dikatakan dia disunahkan baginya menikah, maka perkataan seperti ini adalah perkataan yang mardud, tertolak, tidak betul gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi konsep ini mar'ah ta'iqah itu
Nah, ataupun dikatakan dia sudah merasa itu tak sudah balik atau ya, apa yang kita jelas dia, lakukan, Pak? ya, sudah balik, pasti. Tib naktatim alhamdulillah. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.